Halo teman-teman, selamat bergabung di video pembelajaran mengenai pemrograman web nih. Pada pembelajaran kali ini, di video ini saya akan mencoba membahas bagaimana caranya kita menggunakan tag-tag dasar HTML. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai dasar pemrograman web, mengenai penjelasan umum mengenai pemrograman web, bahwasanya sebuah website itu dapat diakses melalui sebuah dokumen HTML. Maka di dalam dokumen, HTML tersebut kita memerlukan, kode-kode yang berisi tag-tag, tersebut gitu. Nah, tidak berlama-lama saya coba, tampilkan layarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Pertama-tama setelah kita mendownload, Visual Studio Code-nya, kita coba buat folder baru di dokumen kita, di file dokumen kita. Selanjutnya cara membuat, folder barunya kita klik di bagian atas ini ya, yang saya merahin, kita klik, lalu nanti akan muncul new folder, lalu kita kasih nama new folder-nya pemrograman web misal, seperti ini, lalu kita coba klik. Nah, setelah kita klik, selanjutnya kita akan membuat, sebuah file HTML-nya atau dokumen HTML-nya. Caranya, yaitu pertama-tama kita coba klik kanan. Lalu setelah kita klik kanan, kita ke new yang di bawah, lalu kita ke, yang ini aja, teks dokumen aja. Kita klik, nah nanti muncul semua teks dokumen ini kita hapus, lalu kita ganti nama dengan nama index dot atau titik HTML. Kita enter, nanti ada arahan apakah kamu akan merubah, sebuah, ekstensi filenya dari teks kita ubah ke ekstensi HTML. Yes-kan saja teman-teman. Nah, setelah kita yes-kan seperti ini, selanjutnya kita buka, file HTML ini dengan cara, diklik saja. Nanti akan muncul ke browser teman-teman, sebuah halaman kosong. Ini berarti sudah ada file HTML-nya, namun belum kita isi, dengan tag-tag HTML-nya. Lalu harus bagaimana kita? Oke, sebentar saya coba matikan dulu share screen-nya. Nah, oke, saya share screen-nya yang share screen aja. Nah, jadi teman-teman ketika tadi itu file HTML-nya sudah jadi seperti ini, ketika kita klik ya, kita klik misalkan, nanti akan diarahkan ke browser. Di browser nanti tampilannya akan kosong seperti ini. Berarti file HTML-nya sudah ada, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah, kita bisa, membuka file HTML-nya, selanjutnya kita buka file HTML ini di Visual Studio Code, setelah sebelumnya kita mendownload-nya ya. Cara untuk membukanya ke Visual Studio Code, kita coba klik kanan, lalu kita open with, lalu ke Visual Studio Code. Nanti akan diarahkan untuk membuka, file, aplikasi Visual Studio Code atau text editor Visual Studio Code. Kurang lebih seperti ini ya, eee, aplikasi atau software Visual Studio Code. Nah, karena pada sebelumnya juga kita sudah, menyinggung nih akan membahas mengenai tag-tag dasar dalam HTML, maka saya di sini akan jelaskan terlebih dahulu nih, beberapa teks dasar yang digunakan di HTML. Yang pertama yaitu ada yang namanya, doctype yang menjelaskan atau mendeklarasikan bahwasannya ini itu, tipe dokumennya apa gitu. Nah, ini wajib ada di dalam sebuah dokumen HTML. Kita bisa masukkan saja dari sini, kita copy paste, kita blok, kita klik kanan, kita salin, lalu kita masukkan ke, file HTML kita. Nah, kurang lebih seperti ini, jangan lupa di Ctrl S atau di-save ya, supaya titiknya jadi hilang di sini ya. Nah, itu adalah, tag untuk mendeklarasikan bahwa ini doc type-nya adalah HTML. Selanjutnya, ada berbagai jenis tag juga nih teman-teman. Yang pertama ada tag HTML itu sendiri, yang fungsinya digunakan untuk mendefinisikan seluruh dokumen HTML. Jadi, dokumen tadi akan teridentifikasi sebagai dokumen HTML ketika menggunakan tag ini. Berarti, tag ini tuh wajib kita masukkan sebagai pembuka dan penutup sebuah, dokumen yang berisi tag-tag HTML. Cara memasukkannya seperti apa? Jadi, untuk cara memasukkannya seperti ini, teman-teman. Saya coba pindah ke ini.
ke Visual Studio Code, lalu kita buat kurung siku yang buka, lalu HTML, kita tutup, nanti otomatis akan ada pasangannya ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada pasangannya, coba ditulis sendiri. Jadi ditulisnya itu seperti ini. Kurung buka yang square bracket itu, lalu slash, lalu HTML, lalu ditutup kayak gitu. Jadi ini sudah teridentifikasi sebagai dokumen type-nya HTML ya. Jangan lupa di Ctrl S. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan tag HTML, tag yang bernama HTML, selanjutnya ada tag apa lagi? Di sini ada tag head, teman-teman. Tag head itu adalah tag yang berisi tentang eh, dokumen itu, judulnya itu apa, lalu link yang ditautkan ke CSS-nya itu apa nama linknya atau nama filenya gitu. Nah, jadi tag ini tuh penting untuk memberikan judul dari HTML-nya dan link ke CSS-nya. Bagaimana untuk kita membuat tag head ini? Nah, kita tinggal tuliskan namanya yaitu hey di bagian atas. Lalu kita tinggal kasih judul. Judul untuk website ini. Caranya bagaimana? Oke, kita coba praktikan. Jadi kita buat kurung buka head, tutup, nanti otomatis ada pasangannya. Seperti itu. Setelah seperti ini, kita tambahkan title atau judul. Title, nanti muncul tulisan title sebagai penutup tag-nya ya. Jadi ini itu adalah pembuka tag. Ya, kata yang pertama, tag yang pertama yang terakhir itu masih sama katanya, tapi ada slash seperti ini. Ini sebagai penutup tag-nya teman-teman ya. Nah, lalu di bagian title itu kita isi misalkan pemrograman web. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk head itu, selain ada title, biasanya ada link untuk menautkan ke CSS. Karena sekarang kita belum membahas mengenai CSS, jadi di sini hanya sampai titlenya saja, titlenya saja. Oke, kita coba lanjutkan. Setelah ada tag title, ada tag dasar yang penting lagi, yaitu namanya tag body. Tag body adalah bagian utama dari halaman website di mana berisi konten yang ingin kita tampilkan kepada audiens. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya sebuah website itu bisa terdiri dari berbagai jenis elemen, baik teks, baik gambar, baik audio, baik video gitu. Nah, itu tuh adalah sesuatu yang ingin kita berikan, ingin kita tampilkan ke audiens. Maka dari itu, perlu sebuah tag yang melingkungi, membuka dan menutup konten tersebut gitu. Namanya yaitu tag body, teman-teman. Oke, coba kita praktikan untuk membuat tag body ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Tampilan tag body dibuka dengan kata awal body, ditutup dengan kata akhir body juga. Jangan lupa di kata akhir itu ada slash-nya ya, teman-teman. Caranya bagaimana? Oke, coba kita praktikan. Jadi, habis ini kita eh, bikin tag pembuka, namanya body, kita tutup, otomatis nanti ada tag penutupnya. Setelah itu, di dalam tag ini nanti kita bisa isi dengan berbagai jenis konten yang ingin ditampilkan. Mulai dari konten video, konten foto, konten audio, konten teks, atau gambar, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita save dulu supaya tidak hilang ya filenya. Dan selanjutnya, setelah membahas tag body, di sini juga saya akan coba membahas ini, tag H1 atau header ya. Jadi header itu untuk, bukan header, heading. Heading. Untuk heading itu yang H1 ini tuh digunakan atau dipakai untuk judul beserta subjudul, teman-teman. Nah, eh, nilai heading itu mulai dari H1 dan semakin kecil ke semakin subjudulnya, yaitu terakhir itu di H6 gitu teman-teman. H6 itu sebagai judul terkecil. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Di sini ada judulnya itu Selamat Datang di Web Sederhana Saya. Nah, ini itu membuat sebuah heading dengan ukuran terbesar. Kalau H2 itu makin kecil sampai H6 itu terkecil gitu ya. Bagaimana contoh praktiknya? Misalkan nih,
Di sini kita bikin H1, H1, enter. Di dalamnya kita coba isi dengan mapel pemrograman web. Nah, ini untuk H1. Kita buat di bawahnya lagi H2, kita enter. Nah, atau gini bikinnya. Kurung buka H2, enter. Nah, enter. Lalu nanti kita isi pembahasan struktur web. Nah, kayak gini. Kita save, Ctrl S. Nah, ini untuk H1 dan H2-nya sudah ada nih. Jadi, konten dari websitenya sudah ada, sudah kita masukkan. Nah, bagaimana sekarang untuk kita bisa melihat hasil konten yang kita masukkan ini? Caranya, kita buka dokumennya terlebih dahulu di folder yang pemrograman web tadi. Nah, kita klik yang index.html ini, ya. Kita klik, nanti muncul di browser tampilannya. Nanti muncul mapel pemrograman web dengan ukuran paling besar, di bawahnya pembahasan struktur web ini H2 ya, ukurannya lebih kecil daripada yang di atasnya. Lalu di sini judul dari websitenya, title-nya itu pemrograman web, sesuai yang kita tadi inputkan atau kita masukkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, selain ada heading, ada juga paragraf atau yang P ini, teman-teman. Yang P ini tuh fungsinya yaitu untuk apa? Sebagai paragraf dalam sebuah teks, teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan tulisan yang panjang, yaitu berupa paragraf, ke dalam dokumen HTML kita. Kita coba terlebih dahulu bagaimana. Nah, ini. Setelah di bawah ini H2, kita coba tambahkan apa namanya? P atau paragraf. P. Nah, nanti muncul, kita masukkan teks misalkan, kita random aja teksnya misalkan ini misalkan ya, teksnya kita simpan Ctrl S, lalu kita buka ke browsernya yang tadi, kita tinggal refresh saja ya, ini tinggal di refresh supaya kita bisa lihat hasilnya. Nah, untuk paragraf hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini teman-teman ya, lebih kecil ukurannya. Selanjutnya, selain ada tag A, ada juga tag BR yang digunakan untuk membuat jeda baris dalam teks. Jadi misalkan nih dalam paragraf kita ingin melakukan spasi di bagian-bagian tertentu, kita coba bisa tambahkan BR, teman-teman, tag BR ini. Lalu ada tag HR untuk dipakai membuat garis horizontal, teman-teman. Ini digunakan untuk sebagai pemisah konten. Lalu ada tag div nih yang penting juga. Div itu adalah tag untuk mengelompokkan elemen lainnya sehingga memungkinkan kontrol lebih baik terhadap style dan layout. Jadi komponen-komponen itu dikumpulkan dalam suatu wadah supaya nanti ketika di styling menggunakan CSS itu lebih mudah karena kita bisa menambahkan kelas pada div tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir ada tag span, yaitu tag untuk mengelompokkan elemen lainnya tetapi sebagai inline elemen. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba yang BR dan yang div ya teman-teman. Sebentar. Kita coba yang BR dan div. Jadi misalkan nih, ini awalnya belum ada spasi. Seperti ini paragraf itu. Tapi ini kita kasih spasi. Atau enter BR ya. Kita tinggal buat kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya BR. Nah, kayak gini. Lalu di sini juga kurung buka, kurung tutup, BR. Kalau BR itu tag-nya tidak ada penutupnya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di sini di browsernya, kita refresh. Nah, jadi yang awalnya sebaris itu jadi ke bawah sekarang itu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir, saya akan membahas yang div. Jadi, misalkan tiga buah konten yang kita sudah masukkan ini, ingin kita kelompokkan dalam sebuah wadah yang sama dengan cara menggunakan div. Kita tinggal tambahkan div, kita tulis div,
seperti ini, lalu kita tutup, nanti muncul tag penutupnya. Nah, simpan tag penutup ini di bagian bawah sini. Cara menyimpannya kita Ctrl huruf C, kita Ctrl C, di-copy, kita hapus, lalu kita pindahkan ke sini kursornya, lalu Ctrl V. Nanti akan muncul teman-teman, seperti ini ya. Mungkin untuk pembelajaran mengenai oke, sebelum ditutup, ditutup video pembelajaran ini, saya akan coba lihat perubahan di sini, apakah ada perubahan? Ah, ternyata tidak, karena kita belum bermain styling, layouting ya. Jadi untuk, dasar-dasar tag HTML video pembelajaran cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya lakukan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.